이게 왜 여기 있는지 얘기해봐. Dan betapa terkejutnya Sena melihat Raik sudah mengetahui bahwa dia adalah seorang fans. Di sini Raik mengatakan, kenapa semua barang ini ada di rumahmu? Sena akhirnya jujur. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang fans dari Raik. Tetapi Raik merasa dikhianati, disakiti atau dibohongi. Dan dari situ Raik pun pergi dari rumah Sena. Raik berkata dia sangat kecewa terhadap Sena karena pernah mempercayainya. Dan dia berharap Sena adalah seseorang yang sangat tulus mencintainya, bukan Raik dari Gold Boys, melainkan apa adanya. 언제부터였을까? Raik juga berkata-kata kepada dirinya sendiri sejak kapan Sena mulai membohonginya. Singkat waktu, Raik pun ditelepon oleh manajernya. Di sisi lain, Chung Jae sudah berhasil memasuki rumah Sena. Betapa terkejutnya Chung Jae melihat Sena sudah duduk lemas dan barang-barang dari Raik yang sudah berserakan. Chung Jae udah bilang beberapa kali bahwa Sena harus membuang semua barang dari Raik biar nggak ketahuan, tetapi Sena mengatakan dia sudah membuang di tempat sampah. Tetapi sayangnya saat Sena ingin membakar satu foto Raik, dia seolah-olah tidak bisa karena itu sama saja membuang kebahagiaannya atau kenangan yang sudah Sena bangun beberapa tahun terakhir, dan itu membuat hatinya sakit. Oleh karena itulah Sena mengambil semua barang yang dia sudah buang dan dia pindahkan ke loteng. Kemudian Sena kunci dan beranggapan bahwa itu aman-aman saja sampai Raik melihat itu semua. 곳에 숨겨두고. 그러면 Manajer mengatakan kepada Raik apakah dia mendapat kabar dari Jae-hee karena Jae-hee udah nggak bisa dihubungi beberapa hari terakhir. Raik juga mengatakan dia nggak dapat kabar sama sekali, susah banget dihubungi. Di sisi lain, Yongbin juga sudah keluar dari asrama karena dia merasa menyesal karena tidak mempercayai Raik sepenuhnya. Raik juga baru tahu bahwa Jae-hee akan dipanggil lagi oleh kejaksaan, begitu juga dengan dirinya, dan Raik agak shock gitu kan. Di sisi lain, manajer menambahkan emang si pengacara nggak ngasih tahu gitu. Singkat waktu, akhirnya manajer keluar dan dia berbicara dengan si Eobom. Di sini si manajer mengatakan Raik sudah ada di asrama dan kedepannya dia akan mencari keberadaan dari Jihye. 네. Sena baru tahu ternyata Raik pergi ke kejaksaan sendiri tanpa ditemani oleh dirinya. Akhirnya kita kembali lagi kepada Raik di dalam kantor. Dia diinterogasi oleh Jasakwak dengan mengatakan semuanya sangat curiga dan dia curiga bahwa Raik lah yang telah menyingkirkan Jihye karena pernyataan Jihye beberapa waktu lalu tentu saja merugikan Raik. Dan untungnya Sena datang, dia mengatakan ini adalah wawancara sepihak dan tanpa ada pengacara itu dinyatakan tidak sah. Tetapi Jasakwak mengatakan bahwa klien Sena ingin diwawancarai sendiri tanpa ada hadirnya. Singkat waktu, akhirnya Raik sudah selesai wawancara. Sena ingin berbicara lagi, tetapi Raik enggak mau gitu kan. Akhirnya Sena berteriak, dia mengatakan emang benar aku ngefans banget sama kamu. Dan di sini bedanya aku mengambil kasus dari Raik bukan sebagai fans, sebagai pengacara. Tetapi di sini Raik nggak percaya sama sekali. Sena menambahkan bahwa urusan pribadi dan juga pekerjaan dia sisihkan. Saat ini Sena melihat Raik adalah sebagai dirinya sendiri, bukan Raik dari Gold Boys. Dan saat itu Raik mengatakan kamu tahu apa yang membuat aku kecewa, bukan karena dibohongi, tetapi karena aku sudah percaya kepadamu 100%. Dan selama ini Raik menganggap Sena adalah orang yang melihat dirinya apa adanya. Setelah keluar, Raik mengatakan kepada manajernya jangan pernah memanggil Sena lagi karena dia sudah dipecat. 당신 믿게 해서 Di tengah lamunan Sena, tiba-tiba Jasakwak datang dengan mengatakan Raik begitu kejam karena selama ini Sena sudah bersusah payah membelanya tetapi dicampakkan begitu saja. Sena mengatakan kepada Jasakwak bahwa kamu tipe orang sama banget seperti ayahmu. Mendengar hal itu, tentu saja Jasakwak tidak senang. Di sini dia mengatakan bahwa dia akan membuat Raik sama seperti ayahmu di masa lalu. Dan tentu saja Sena hanya bisa terdiam. Kemudian sebelum pergi, si Jasakwak mengatakan kepada Sena, kamu begitu menyedihkan. Asli ini Jaksa emang stres sih guys.
Disinilah Sena sekarang dia bertemu dengan Hejo. Pada saat itu Sena mengatakan bahwa dia akan melepas Doraik sebagai kliennya. Oleh karena itulah dia meminta tolong kepada Hejo segera mencari pengacara baru untuk Doraik. Karena jika Doraik lama-lama tanpa ditemani pengacara itu sangat berbahaya untuk dirinya. Mengetahui Sena tiba-tiba mengundurkan diri, dia sempat bertanya apa alasannya. Sena hanya menjawab bahwa dia melanggar kepercayaan klien terhadap dirinya. Dan di sini Hejo pun mengerti. Hejo menambahkan dia akan mencari pengacara terbaik, kemudian jaksa terbaik. Oleh karena itulah Sena tidak usah khawatir. Saat Sena izin pamit, tiba-tiba Hejo mengatakan bahwa semoga ini adalah pertemuan kalian terakhir. Dan Hejo mengatakan kepada Sena semoga Sena tidak bertemu lagi dengan Doraik. Sena pun mengerti apa maksud Hejo dan dia pun meninggalkan Hejo. Di lain tempat, Yongbin ditelepon oleh Doraik dengan mengatakan apa kamu tahu kabar dari Jihe? Tetapi Yongbin mengatakan tidak, dia terakhir kali melihat Jihe saat pergi dari asrama. Yongbin juga mengungkapkan apakah ada sesuatu yang terjadi, tetapi Doraik berbohong dengan mengatakan tidak ada apa-apa. 증인이에요. 지금 최지혜 씨가 두 눈을 감아도 날 보여 도망치던 뭐, 응? 열쇠 전에 밤에 을 불러줬다면 터질 기억조차. Di sini detektif mengatakan kepada jaksa Kwak bahwa mereka harus menerbitkan surat penangkapan terhadap Jihe karena bisa aja Jihe pelaku sebenarnya, alibinya aja dari awal udah nggak akurat. Tetapi jaksa Kwak yang begitu ambisius, dia tidak mau menetapkan orang lain sebagai tersangka. Dia hanya fokus bahwa Doraiklah tersangkanya karena seperti ayahnya bilang, jika menetapkan orang lain sebagai tersangka itu artinya jaksa Kwak tidak mampu dan selama ini investigasinya merugikan Doraik. Tentu saja di sini si detektif udah frustasi mendengar hal itu kan, dan dia pun gak bisa berbuat apa-apa gitu dengan jaksa yang begitu gigih ini. 거짓는 건 변함없는 겁니다. 최재를 Dan ya guys, Jihe mengatakan dia sudah mengetahui bahwa Wosonglah yang menerima suapnya dan si CEO juga sudah tahu akan semua hal itu. Tetapi kenapa dia melarang untuk mengatakan kejujuran atau sejujurnya kepada pihak kepolisian? Dan bisa kita lihat ekspresi dari CEO terlihat sangat marah. Keesokan paginya, Doraik akan menandatangani putus kontrak terhadap Sena. Tetapi bisa kita lihat di sini ekspresinya kayak nggak mau ngelepas Sena gitu loh guys sebagai pengacara. Doraik juga sempat ingin menelpon Sena tetapi tidak jadi. Dan tidak lama dari situ muncullah seseorang di hadapan Doraik, yaitu seorang pengacara yang sudah dikenali Hejo. Di sini si pengacara meminta agar Doraik memikirkan ulang agar bisa merekrut dia sebagai pengacara. Ditambah si pengacara juga agak tertarik gitu kan dengan kasus Doraik. Tetapi Doraik saat itu menegaskan saat ini dia tidak membutuhkan seorang pengacara dan akhirnya Doraik pun keluar dari gedung itu. Kemudian tidak lama dari situ muncullah Hejo dan akhirnya Doraik sudah tahu ini pasti ulah dari si Hejo. Hejo mengatakan kepada Doraik, kenapa kamu tidak menerima pengacara yang sudah aku sewa mahal-mahal gitu kan. Dan untuk memanggil pengacara itu nggak mudah. Tetapi Doraik dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak ingin lagi berutang budi kepada seseorang. Karena jika dia mengambil kesempatan yang diberikan oleh Hejo, maka Doraik harus membalasnya. Sedangkan dia tidak memiliki apa-apa lagi untuk dibalas. Dan di sini Hejo juga sempat mengatakan, apakah kamu tertarik kepada Sena? Apakah kamu mencintai Sena? Tetapi Doraik hanya diam, kemudian dia meninggalkan Hejo. 오늘은 그냥 쉬죠. Terlihat di sini Sena tengah demam ataupun sakit. Saat itu Chung Jae mengatakan Sena harus banyak istirahat, tetapi Sena menolak karena jika berlama-lama di rumah dia akan kepikiran terus. Saat Sena ingin pergi, tiba-tiba Chung Jae memegang tangannya. Dia mengatakan, apakah kamu tidak melihatku gitu kan? Bagaimana kekhawatiranku terhadapmu? Di sini Chung Jae juga mengatakan, aku tahu kamu menganggapku sebagai keluarga. Tetapi, dan saat si Chung Jae ingin melanjutkan perkataannya, Sena meminta agar stop. Sena mengetahui atau paham apa maksud dari Chung Jae, tetapi mereka tidak boleh melewati batas itu, dan Sena pun segera pergi. Kemudian kita diperlihatkan awal mulanya Sena, ya seperti
seperti biasa mereka bertemu di pemakaman setelah Sena memberikan permen, lalu mereka pun berpisah. Tetapi saat mereka menjenguk orang yang tercinta yang telah meninggal dunia, mereka terus berpas-pasan satu sama lain sampai pada akhirnya Sena sudah sah menjadi pengacara. Dia akhirnya mengambil kliennya yaitu Chung Jae. Pada saat itu dia terlibat dengan kasus penipuan walaupun Chung Jae mengatakan bukan dirinya pelakunya. Akhirnya Sena berhasil melepaskan Chung Jae dan pada saat itu Sena mengatakan di manakah alamatmu? Chung Jae mengatakan dia berpindah-pindah tempat, gak ada alamat yang tetap karena dia mengikuti apa kata kakinya. Dan pada akhirnya dari situlah mereka mulai dekat. Sena membawa Chung Jae ke rumahnya dan meminta Chung Jae agar membayar sewa setiap bulan. Teman-teman kantor Sena juga merasa agak aneh dari sifat Sena karena beberapa hari terakhir dia terus lembur dan pada hari itu Sena juga lembur. Singkat waktu pada malam harinya akhirnya Sena dihampiri oleh si bos. Bos meminta agar Sena berhenti dulu sebentar untuk minum kopi. Setelah mengetahui bahwa Sena bukanlah mengundurkan diri melainkan dipecat, akhirnya di sini si Pak Bos juga mengatakan satu informasi yang begitu penting. Jadi saat terakhir kali mereka bertemu di Golden Entertainment, si Pak Bos ini tuh lagi mencari tahu sesuatu gitu kan. Dan ternyata Golden Entertainment sebelum langsung terbunuh merevisi kontrak dari Gold Boys, yaitu tentang pelanggaran kepercayaan. Seolah-olah mereka sudah mengetahui kedepannya para members ini akan menikam satu sama lain, dan itu membuat dari si ketua merasa heran dan dia percaya bahwa si CEO bom itu bukanlah sebaik yang mereka lihat. Dia adalah seorang yang jahat karena jika ada sesuatu yang mengancam perusahaan, dia tidak segan-segan menghancurkan orang itu dan juga menyebarkan fitnah. Ya, Doraik gagal move on guys. Di sini terlihat Doraik terus membuntuti Sena dan dia melihat Sena tengah minum-minum. Sena juga sempat menelpon Doraik, tetapi Doraik yang pada saat itu gugup langsung mematikan ponselnya. Doraik juga terus mengikuti Sena sampai dia menaiki taksi dan berakhir di tempat piano yang sempat Doraik bawa dan Sena pun menghabiskan waktunya di situ. Di sisi lain Doraik terus memperhatikan Sena dari belakang. Let's go rock and roll. I'm the rock. Dengerin. Setelah Sena memasuki rumah, Doraik begitu terkejut melihat semua perintilannya udah dibuang Sena. Si Doraik juga sempat ngedumel gitu kan, bisa-bisanya dibuang semua. Dan di sini Doraik melihat ada satu topi merah dan dia masih belum mengenali topi tersebut. Kembali lagi kepada Sena yang saat ini sudah berada di dalam rumah. Sena masih saja melantur dan akhirnya dia mencoba untuk tidur. Setelah terlelap tidur, tiba-tiba Sena mendapat telepon dari Jae-hee. Karena Sena sudah tidur, Jae-hee pun mengirim pesan suara dan entah apa isi dari pesan tersebut. Haejo kedatangan ayahnya. Di sini Haejo berkata, apakah ayah merindukanku? Tidak lama dari situ, ayah meminta agar Haejo kembali lagi ke Amerika karena dia akan ditempatkan di cabang California. Tentu saja Haejo tidak mau. Haejo langsung memarahi ayahnya karena selama ini dia sudah mengikuti apa kata ayah, mulai dari mencampakkan Doraik, menyakitinya, dan sampai dia harus pergi ke Amerika. Dan untuk kali ini, tolong sekali ayah agar mengabaikan perbuatan dari Haejo karena bagaimanapun ayah pasti menyayangi Haejo dan tentu saja dia tidak mau melihat putri kesayangannya sakit hati. 아빠, 저 미국에 있을 때 그렇죠. Di lain tempat terlihat ada dua orang polisi yang lagi patroli. Salah satu dari mereka kebelet pipis dan akhirnya singgah sebentar. Tetapi betapa terkejutnya salah satu dari mereka melihat ada mobil yang masuk ke dalam jurang.
Begitu juga dengan Doraik yang saat ini masih gelisah karena masih belum ada kabar dari Jae-hee. Dia terus mengirimkan pesan tetapi masih nihil, guys. Di sisi lain akhirnya Sena juga sudah terbangun dari tidurnya. Betapa terkejutnya Sena melihat ada telepon tak terjawab dari Jae-hee. Dan saat dia ingin menekan pesan suara, tiba-tiba si detektif menelpon dan mengatakan, apakah kamu berbicara dengan Jae-hee semalam? Sena tentu saja merasa kebingungan sebenarnya ada apa. Dan benar sekali, mobil yang terjatuh dari jurang semalam adalah mobil Jae-hee. Dan pada saat ini Jae-hee dinyatakan dalam kondisi kritis dan polisi juga menemukan ada surat wasiat di dalam mobil. 진술이 전해지고 있으며 현장에서 유서로 고 강우성 살인 사건과 관련해 Pada malam harinya, Sena pun pulang ke rumah dalam kondisi hujan yang begitu deras dan betapa terkejutnya Sena melihat ada Doraik di depan rumahnya yang sudah duduk lemas dalam kondisi basah kuyup. 난 또 서 있어. 도라익 씨? 특별한